Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wala hawla wala quwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya bahwa dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam Quran surat At-Taubah ini ayat 122 bahwasanya orang ataupun dalam sebuah wilayah tidak boleh pergi dalam situasi perang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat pada waktu itu disuruh untuk berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau melarang sebagian sahabatnya untuk semuanya pergi ke sana karena pada dasarnya ketika ada sahabat yang meninggal dunia padahal dia ahli ilmu, dia hafal Al-Quran, maka siapa yang nantinya akan mengajarkan kepada anak-anaknya, anak keturunannya, dan juga generasi-generasi penerus berikutnya. Maka dari itu Quran surat At-Taubah ayat 122 ini bahwa berjihad dengan orang yang berilmu itu lebih mulia orang berilmu. Tintanya orang berilmu lebih hebat dibandingkan dengan darah jihadnya orang yang berjihad di medan perang. Lebih berat tintanya orang yang berilmu dibandingkan dengan darah daripada para syuhada. Nah, bagaimana kita menerapkan perilaku mulia yang mencerminkan Quran surat At-Taubah ayat 122? Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis, dapat dihilangkan, dan dapat dirubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Ini perilaku bagaimana kita mencerminkan Quran surat At-Taubah ayat 122 yang pertama. Kemudian bagaimana perilaku yang lainnya? Jika tidak dapat menjadi orang yang pandai, yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang bisa belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu. Jadilah sebagai orang yang mau belajar. Jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika tidak mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Seperti hanya di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita, ada pengajian-pengajian di masjid, di musola, di surau. Paling tidak kalau kita tidak bisa sampai ke sana, ada suara keras, ada suara orang yang berilmu, ada suara orang yang sedang mengajarkan ilmu, kita dengarkan. Mungkin kita tidak bisa ke sana karena sedang sakit, karena mungkin sedang dalam keadaan tidak bisa atau tidak mampu menuju ke masjid ataupun ke musola. Tapi paling tidak kita menjadi orang-orang yang suka dengan mendengarkan ilmu pengetahuan. Itu salah satu bagaimana kita mencerminkan
perilaku terkait dengan Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasinya aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya. Kalau kita memang tidak bisa mendengarkan, kalau kita memang tidak bisa menuju ke majelis tempat ilmu itu berada, paling tidak kita menyukai orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Misal halnya di desa kita, ataupun kita berada di kota, ataupun kita berada jauh di lingkungan tempat tinggal awal mula kita, ya, kita memberikan bantuan kepada mereka untuk memberikan tempat majelis itu, fasilitas-fasilitas untuk dapat bisa digunakan sebagai tempat belajar ilmu atau sebagai majelis ilmu, menyediakan karpet, menyediakan bahkan mungkin membangun rumah atau membangun bangunan supaya di situ bisa ditempati untuk dijadikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu, membuat pondok, membuat musola, membuat masjid. Nah, itu adalah bagian daripada kita mencerminkan Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengarkan, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Nah, yang terakhir, atau bagaimana kita harus memposisikan diri kita sebagai orang atau sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang tidak mencintai ilmu, tidak mencintai atau tidak menyukai ilmu, tidak mau belajar dengan ilmu, tidak memberikan fasilitas-fasilitas terhadap orang yang sedang mencari ilmu, atau menyediakan tempat kepada orang yang sedang memberikan pembelajaran ilmu. Atau paling tidak kita tidak jangan sampai kita tidak menjadi orang yang suka mendengarkan ilmu. Jadi jangan menjadi orang yang seperti itu, karena orang tersebut adalah orang yang celaka. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 berisi perintah jihad. Itu juga tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya juga termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. 1. Fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat. Yang kedua, tidak dibenarkan menuntut ilmu pribadi saja, apalagi tidak menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan juga kesombongan diri. Yang ketiga, pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, mengamalkannya dengan baik dan juga menyebarluaskannya. 4. Ayat di atas atau Quran surat At-Taubah ayat 122, acuan kita berhubungan dengan kewajiban kita belajar dan mengajar. Terdapat dari sekian kitab-kitab tafsir yang sudah ada ternyata berbeda dalam penafsirannya. Namun pada pokoknya adalah ada hal-hal yang sama sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan agama. Ini pokok-pokok dalam Quran surat yang mengatur atau menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ayat ini memberi anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang memperdalam agama atau memperdalam ilmu umum atau ilmu pengetahuan juga. Pentingnya mencari ilmu juga mengamalkan ilmu. D. Pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah.
Hendaklah jihad itu dibagi menjadi jihad bersenjata dan juga jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan juga pengertian tentang agama. Jadi jihad bisa diartikan sebagai bisa diartikan menjadi dua, yaitu jihad fisabilillah menuju ke medan perang dan jihad fisabilillah yaitu dengan kita mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada generasi-generasi kita berikutnya. Antara jihad berperang dan juga jihad memperdalam ilmu agama, keduanya sangat penting serta keduanya juga saling bisa mengisi. Nah, untuk itu marilah kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang benar-benar membutuhkan ilmu, menjadi orang yang seorang muslim yang suka terhadap ilmu, karena ilmu itu sangat penting, manfaatnya juga sangat banyak sekali. Dengan ilmu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi tidak bodoh, yang tadinya tidak tahu apa-apa kita menjadi tahu segalanya. Maka dari itu Quran surat At-Taubah ayat 122 mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah wajib untuk dicari. Kemudian tugas sebagai seorang muslim, ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu, kita juga punya kewajiban untuk menyebarluaskan kepada halayak umum, kepada generasi-generasi berikutnya. Balighu ani walau ayatan, sampaikanlah walau cuma satu ayat. Sampaikanlah walau itu kamu mengajarkan cuma huruf bacaan alif. Sampaikanlah walau kamu mengajarkan hanya huruf bacaan, huruf hijaiyah dengan bacaan ba, alif, ta dan seterusnya. Alif, ba, ta, sa itu juga termasuk kita memberikan atau mengajarkan ilmu terhadap orang-orang yang belum tahu. Ketika ilmu itu diamalkan, maka kita akan mendapatkan nilai jariah, pahala terus menerus. Kita menjadi seorang yang bisa mengajarkan ilmu. Ketika ilmu itu diserap dan dilaksanakan ataupun diamalkan oleh orang-orang yang belajar ilmu terhadap kita, maka kita akan mendulang atau mendapatkan nilai jariah, pahala dari mereka yang mau mengamalkan apa yang kita ajarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya kepada pribadi saya. Jadilah seorang yang menyukai ilmu. Jadilah generasi muslim yang selalu ingin mendapatkan ilmu, baik itu ilmu agama, baik ataupun ilmu pengetahuan. Karena prinsipnya mencari ilmu itu adalah dari mulai buayan ibu bapak kita atau dari gendongan bapak ibu kita sampai kita akan menuju ke liang lahat. Jadi seumur hidup kita itu kita harus berprinsip untuk selalu mencari ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.